akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan iman dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa ya, sebentar lagi Ramadan akan usai, dan ternyata tinggal menghitung hari untuk menggapai hari raya Idul Fitri. Kita semua, seluruh umat muslim sedunia, tentu saja bersuka cita dan bergembira menyambut hari raya kemenangan. Setelah selama 1 bulan penuh kita berpuasa. Di sini kita akan membahas sekilas tentang bagaimana cara kita menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Saat menyambut datangnya hari raya Idul Fitri, pastinya harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebagai masyarakat dengan populasi muslim terbesar di dunia, perayaan Idul Fitri di Indonesia adalah perayaan hari raya terbesar dan termeriah di antara negara-negara yang lain. Hal ini sedikit berbeda ketika kita lihat sebagian besar dari negara-negara Islam lainnya. Ternyata hari perayaan yang terbesar adalah pada saat hari raya Idul Adha. Kalau di Indonesia yang kita rayakan ramai-ramai justru pada saat Idul Fitri. Nah, di antara beberapa tradisi umat Islam Indonesia, tentu saja kita tahu semuanya. Banyak yang kita lakukan. Salah satunya yaitu adalah dengan menggelar perayaan seperti takbir keliling. Kita ramai-ramai mengisi jalan, memenuhi jalan raya dengan mengumandangkan takbir dengan berbagai nada dan irama. Hal tersebut dilakukan di seluruh penjuru kota sampai ke pelosok desa. Bagaimana di tempat kalian? Apakah seperti itu? Di samping itu, Idul Fitri juga telah membentuk suatu tradisi dan budaya bagi umat Islam di Indonesia, yaitu yang biasa kita sebut dengan tradisi mudik atau pulang kampung, ya kan? Mereka berbondong-bondong ramai-ramai pulang dari perantauannya, entah di kota entah dari mana, pulang ke kampung untuk bersilaturahim dengan sanak saudaranya di tanah kelahiran yang setelah sekian lama tak berjumpa. Nah, dua kegiatan tadi merupakan suatu contoh bentuk kegiatan umat muslim di Indonesia dalam menyambut dan merayakan hari raya Idul Fitri. Lantas, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Perayaan Idul Fitri semacam ini ternyata sudah ada semenjak zaman beliau. Pada hari raya Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan suatu kegiatan untuk merayakannya. Dikutip dari beberapa sumber, umat Islam pertama kali menggelar perayaan hari raya Idul Fitri yaitu pada tahun kedua Hijriyah atau tahun 624 Masehi, yang pada saat itu baru saja terjadi perang Badar. Dan ada pun beberapa amalan dan kegiatan yang bisa kita laksanakan untuk menyambut hari kemenangan ini adalah yang pertama, takbir. Pasti semua sudah tahu bahwa ketika hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, haruslah terdengar suara takbir. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menggemakan takbir dimulai pada malam terakhir bulan Ramadan, yaitu pada saat sudah ditetapkan bahwa besok adalah hari raya Idul Fitri. Maka pada saat setelah selesai sholat maghrib, kita mengumandangkan takbir dan selesai pada saat pagi hari 1 Syawal sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri.
Adapun setelah sholat Idul Fitri kita tidak disunnahkan untuk mengumandangkan takbir lagi. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa serta bertakbir untuk membesarkan nama Allah atas petunjuk yang diberikannya kepadamu. Semoga dengan demikian kamu menjadi umat yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghidupkan malam hari raya. Malam hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, adalah malam yang sangat-sangat istimewa. Makanya, jangan sampai kita melewatkan malam tersebut. Jangan hanya kita isi dengan kesenangan, berfoya-foya, bersukaria, bingar-bingar turun ke jalan, meramaikan jalan saja, sehingga kita lupa apa yang menjadi tujuan kita sebenarnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, man ahya lailatayil aidi lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulubu. Siapa saja yang menghidupkan dua malam lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati di hari ketika semua hati akan mati. Lantas bagaimana cara menghidupkan malam hari raya tersebut? Ya, tentu saja kita menghidupkannya dengan cara mengisi malam tersebut dengan berbagai amal ibadah, entah zikir, sholat, takbir, dan amalan yang lainnya, yang gunanya tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun setidak-tidaknya amalan yang paling gampang, yang paling mudah kita lakukan untuk menghidupkan malam Idul Fitri adalah dengan cara melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan setelah itu kita sholat ba'diyah 2 rakaat dan ditutup dengan sholat witir 1 rakaat. Jadi mudah sekali kita lakukan hal tersebut dan sudah termasuk dalam hadis yang kita sebutkan tadi, sudah termasuk kita menghidupkan malam Idul Fitri dengan cara sholat ba'diyah isya dan diakhiri dengan sholat witir 1 rakaat. Itu amalan yang setidaknya kita bisa lakukan untuk menghidupkan malam Idul Fitri. Ketiga, mengeluarkan zakat fitrah. Sudah sepantasnya dan kita ketahui bersama bahwa ketentuan dalam Islam kita diharuskan mengeluarkan zakat fitrah. Yang diwajibkan tersebut adalah ketika seseorang yang tadi sempat hidup di saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, dan kehidupannya tadi bertahan sampai waktu malam 1 Syawal. Di sore hari masih hidup, dan pada saat malam 1 Syawal dia masih hidup, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang keempat, memakai pakaian terbaik. Pada saat hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW mandi, kemudian memakai wangi-wangian serta mengenakan pakaian beliau yang terbaik yang dimilikinya. Nah, yang perlu diingat di sini bahwa pakaian yang beliau pakai adalah yang terbaik, gak harus mahal ataupun harus baru. Semampu kita, apa yang kita punya, pilih pakaian yang kita anggap terbaik, maka kita kenakan pada saat Idul Fitri. Yang kelima, sempatkan makan sebelum sholat Idul Fitri. Sebagai pembeda dengan hari sebelumnya, yaitu saat puasa dan dilarang makan minum, maka pada saat Idul Fitri disunnahkan menyempatkan makan sebelum melaksanakan sholat. Berbeda dengan sholat Idul Adha yang kesunahannya dilakukan setelah sholat. Diriwayatkan bahwa sebelum sholat Idul Fitri, Rasulullah SAW biasa memakan kurma dengan jumlah yang ganjil, 3, 5, atau 7. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada waktu Idul Fitri, Rasulullah SAW tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan beberapa buah kurma dengan jumlah yang ganjil. Jadi beda ya, ketika sholat
Idul Fitri, maka kesunahan makan itu terdapat saat sebelum sholat. Adapun Idul Adha, kesunahan makannya setelah sholat. Yang keenam, mengakhirkan sholat Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Idul Fitri bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, baik laki-laki maupun perempuan dan juga anak-anak. Saat berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih rute jalan yang berbeda dengan saat beliau pulang dari tempat dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Beliau juga mengakhirkan pelaksanaan sholat Idul Fitri biasanya pada saat matahari sudah setinggi tombak atau sekitar 2 meter. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam memiliki waktu yang cukup untuk menunaikan zakat fitrah. Yang ketujuh, bersyukur dengan berkunjung dan menyuguhkan makanan. Sebuah tradisi silaturahim atau saling mengunjungi saat hari raya Idul Fitri sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah mengunjungi rumah para sahabatnya. Begitupun para sahabatnya mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain, seperti halnya yang telah kita lakukan selama ini, datang ke tempat saudara kita dan saling mendoakan satu sama lain. Demikian beberapa amalan dan kewajiban kita sebagai umat Islam dalam menyambut hari kemenangan bernama Idul Fitri. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Semoga bermanfaat dan semoga Ramadan yang telah lewat mampu menumbuhkan dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, wa ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizina wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khair. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.